Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dapat dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan tentang belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk pada pertemuan hari ini. Masuk semua? Alhamdulillahirobbil alamin. Terus kita pada pertemuan kali ini akan belajar tentang Wali Songo. Namun yang akan kita pelajari adalah tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Dengan kita mempelajari materi ini ataupun mempelajari tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, supaya kita termotivasi dengan sikap baiknya dan semangatnya Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam. Sebelum mulai pada materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu kalian dapat mengenal Sunan Maulana Malik Ibrahim dan biografinya. Yang kedua, kalian mengetahui peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian harus mengetahui sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Langsung saja kita pada materi yaitu. Sebelum pada materi, kita harus mengetahui dulu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan pada abad ke-7 sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433. Tahun 674 membangun jalur hubungan dagang. Namun, meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo atau sanga, berarti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi. Nah, sedangkan pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi, para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita sebelum memasuki materi, kita akan melihat dulu gambar tentang para Wali Songo. Supaya kalian lebih memahami tentang Wali Songo, kita akan melihat dulu gambar Wali Songo. Nah, untuk yang pertama itu ada Sunan Gresik atau dikenal dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Giri, keenam Sunan Gunung Jati, ketujuh Sunan Kudus, ke-8 Sunan Kalijaga, dan ke-9 Sunan Muria. Nah, 9 Wali Songo tersebut ialah orang yang menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara atau ke seluruh Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, kita lanjut pada materi. Materi yang pertama yaitu biografi dari Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut dengan Sunan Gresik berasal dari Kasan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Adapun silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali pada tahun 1371 Masehi. Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya yaitu Maulana Mahpur, Syahid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembolo menjadi daerah yang pertama kali dituju. Sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik sekitar 9 km.
dari arah utara kota Gresik. Setelah merasa dakwahnya cukup di desa tersebut, ia pun mulai menyiarkan agama Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya. Namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam. Sunan Gresik wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Ada yang ingin ditanyakan dahulu? Jika tidak ada, kita lanjut. Materi kedua yaitu Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka, yaitu berlokasi di Desa Rumo dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Selanjutnya yaitu 3. Mendirikan masjid di pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun masjid pesucian, kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid pesucian selain sebagai tempat ibadah, digunakan juga sebagai pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Indonesia. Nah, itulah kegiatan Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di Nusantara atau Indonesia. Nah, yang pertama di mana? Di pelabuhan. Yang kedua pada kerajaan. Dan yang ketiga yaitu mendirikan masjid di pesantren. Materi selanjutnya yaitu sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji, yang berarti dakwahnya tidak disekaligus,kan tetapi bertahap. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Walaupun banyak masalah atau rintangan dalam berdakwah, Sunan Gresik tetap gigih dan tangguh. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sunan Gresik selalu santun dan dermawan kepada siapapun di saat dia sedang berdakwah. Dan yang terakhir, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Nah, jadi kalian harus mencontoh 4 kepribadian dari Sunan Gresik tersebut. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan kepada diskusi? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan saja ya. Selanjutnya, kalian diskusi bersama teman sebangku kalian. Kerjakan halaman 12 tentang ayo renungkan dan presentasikan di depan kelas. Nah, untuk dipresentasikan di depan kelasnya,
minggu depan saja, dan tugas diskusi ini kalian kumpulkan di meja di kantor. Karena waktunya sudah akan habis. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Jadi, mari kita simpulkan apa saja yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik merupakan orang yang gigih dalam menyebarkan agama Islam. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini gigih serta tangguh dalam berdakwah, lalu dia merupakan orang yang santun dan dermawan dalam berdakwah, lalu ia selalu menghargai apapun yang dilakukan oleh orang lain. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu kalian harus menceritakan kembali tentang Sunan Gresik ini menggunakan kata-kata kalian. Jangan mengambil dari internet. Nah, untuk pembelajaran minggu depan ya, kalian akan mempelajari masih tetap dengan Wali Songo, namun kalian akan mempelajari tentang Sunan Ampel. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.